diskusi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ignatius Sanikoten SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Flores Timur. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Setiap orang memiliki peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan suportif, di mana semua orang dapat berkembang mencapai potensi maksimal mereka. Sebagai seorang guru yang baik, kita harus mampu dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol institusi seorang guru, pemahaman keyakinan sekolah atau kelas, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik dan membimbing seseorang, terutama anak-anak, yang berfokus pada pengembangan karakter positif dan pembentukan kebiasaan baik tanpa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Tujuan utama dari disiplin positif adalah untuk membantu individu tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki empati. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terdiri atas 3 jenis, yakni yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Ini adalah kekuatan yang mendasari semua tindakan kita, mulai dari hal-hal sederhana seperti memilih makanan hingga keputusan-keputusan besar dalam hidup. Motivasi dapat berupa keinginan untuk mencapai tujuan, menghindari rasa sakit, mendapatkan penghargaan, atau memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan tidur. Berikut saya jelaskan tentang motivasi internal. Motivasi internal adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini adalah keinginan yang murni dan spontan untuk bertindak tanpa adanya pengaruh atau imbalan dari luar. Motivasi internal seringkali terkait dengan kepuasan pribadi, rasa pencapaian, dan keinginan untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah dorongan yang berasal dari luar diri seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Berbeda dengan motivasi internal yang berasal dari dalam diri. Motivasi eksternal dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar individu seperti hadiah, penghargaan, hukuman, atau tekanan sosial. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum, dan yang kedua, pembuat merasa bersalah, ketiga, teman, dan yang keempat, pemantau, dan posisi kontrol seorang guru yang terakhir adalah manajer. Dan perlu diingat bahwa posisi kontrol yang paling efektif untuk seorang guru adalah manajer. Guru yang menggunakan posisi kontrol ini membantu siswa untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab, serta memotivasi siswa untuk belajar. Guru bekerja sama dengan siswa untuk menetapkan aturan dan konsekuensi, dan juga mendorong siswa untuk memecahkan masalah sendiri. Berikut saya paparkan tentang keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang disepakati bersama oleh seluruh anggota komunitas sekolah atau kelas. Nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku, interaksi, dan budaya yang diharapkan tercipta di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas bersifat universal dan positif, serta dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Tujuan keyakinan sekolah atau kelas adalah yang pertama, membangun budaya positif, yakni menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua anggota. Kemudian yang kedua, meningkatkan disiplin, yakni mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Ketiga, membentuk karakter,
yakni membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran, yakni menciptakan lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Mari kita pahami tentang pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu individu, terutama siswa, untuk belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Konsep ini menekankan pada perbaikan diri dan pemulihan hubungan. Dalam segitiga restitusi dilakukan pendekatan yang didasarkan pada 3 langkah utama, yakni yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan tujuan dari segitiga restitusi ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut saya akan paparkan keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Filosofi Ki Hajar Dewantara dan konsep budaya positif memiliki kesamaan dalam tujuan dan pendekatannya. Keduanya menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif, menghormati individualitas siswa, dan memfasilitasi tumbuh kembang siswa secara utuh. Dengan mengimplementasikan budaya positif, sekolah dapat mewujudkan cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikut keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dan peran guru penggerak saling melengkapi dan mendukung. Guru penggerak adalah kunci dalam membangun dan menjaga budaya positif di sekolah. Sementara budaya positif akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi guru penggerak untuk menjalankan perannya secara efektif. Dan budaya positif tidak akan terwujud tanpa adanya guru penggerak yang memiliki nilai-nilai dan menjalankan peran yang sesuai. Sebaliknya, guru penggerak juga akan lebih efektif dalam menjalankan perannya jika didukung oleh budaya positif di sekolah. Contohnya, guru penggerak yang berpihak pada murid akan menciptakan kelas yang inklusif, di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Dan yang berikut keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Budaya positif dengan visi guru penggerak saling terkait erat. Guru penggerak memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan demikian, baik guru penggerak maupun budaya positif akan saling memperkuat dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi semua. Kita masuk ke bagian refleksi. Pertanyaan refleksi yang pertama adalah, sejauh mana tentang konsep-konsep inti yang Anda pelajari dalam modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Dan jawabannya adalah, saya merasa bahwa modul ini telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep inti disiplin positif. Saya yakin bahwa pengetahuan ini akan membantu saya untuk menjadi guru yang efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi semua siswa. Kemudian hal menarik dan di luar dugaan adalah, saya menemukan bahwa konsep-konsep disiplin positif sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan luar sekolah. Dan juga saya terkesan dengan efektivitas segitiga restitusi dalam membantu siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan konstruktif. Dan yang menarik lagi adalah saya menyadari pentingnya membangun hubungan yang positif dengan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pertanyaan refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Jawabannya adalah,
Sebelumnya, saya cenderung berfokus pada penerapan aturan dan hukuman untuk mengendalikan perilaku siswa. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa pendekatan ini tidak efektif dan dapat memiliki efek samping yang negatif. Dan saya mulai fokus pada kebutuhan dasar manusia dan motivasi di balik perilaku siswa. Saya percaya bahwa dengan memenuhi kebutuhan dasar siswa dan membantu mereka memahami motivasi mereka, saya dapat membantu mereka untuk membuat pilihan yang lebih baik dan berperilaku dengan cara yang lebih positif. Dan pertanyaan refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dalam lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jawabannya adalah, saya menangani siswa yang sering datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan pertanyaan refleksi yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya adalah saya merasa sangat termotivasi dan bersemangat untuk terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Pertanyaan refleksi yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya hal yang sudah baik adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang ada dalam diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru harus sebagai manajer. Dan pertanyaan berikut, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Dan setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu yakni selalu merasa bersalah karena selalu memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh di sekolah atau di kelas saya. Perasaan saya saat ini merasa sangat senang, tenang dan bangga, serta saya mulai menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata belum benar. Saya juga mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan berikut, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah mempraktekannya, namun saat itu saya belum mengetahui dan belum mempelajari materi tentang segitiga restitusi. Saat itu saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pendapat. Tidak ada manusia yang sempurna, dan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pertanyaan berikut adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah saja, tapi juga di rumah. Melibatkan orang tua dan wali dalam proses pendidikan sangat penting. Komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua membantu menciptakan lingkungan yang positif. Sekian dan terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.